Hari ini Intan back to track ya guys ya. Intan mau ngebahas sejarah lagi. Sejarah yang Intan bahas hari ini adalah sejarahnya Indonesia. Intan mau ngebahas pahlawan reformasi yang gugur pada kasus Semanggi II, yaitu Yap Yun Hap. Yun Hap ini penutup mata pada tanggal 24 September 1999 dan sampai sekarang peristiwa ini masih abu-abu. Makanya Intan angkat video ini supaya case ini tidak tenggelam. Case ini soalnya sekarang itu sudah hampir dilupakan. Dan tentu saja kita berharap semoga keluarga Yap Yun Hap itu mendapatkan titik terang. Buat yang nggak tahu siapa itu Yap Yun Hap, nonton video ini sampai habis. Tajanihau, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Darson Tutam Apps. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message, yang mana message-nya itu ntar Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Yap Yun Hap ini lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 17 Oktober 1977. Dia itu lahirnya pas Orba. Namanya kok bisa ya masih ke Chinese-Chinesean Yap Yun Hap kayak gitu. Yap Yun Hap ini anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak SD sampai SMA, Yap Yun Hap itu selalu ranking 3 besar. Pinter berarti ini orangnya. Bahkan pada saat dia SMP ya, dia sekolah di SMP N89. Nilai EPTANASnya Yap Yun Hap itu tertinggi di sekolahnya. Begitu juga saat dia sekolah SMA, dia sekolah di SMA N78. EPTANASnya Yap Yun Hap itu terbaik kedua di sekolahnya. Buat teman-teman yang nggak tahu EPTANAS itu ujian negara. Sekarang sudah tidak ada, tapi dulu itu ada. Itu salah satu syarat kelulusan, dredeg gitu guys waktu EPTANAS itu. EPTANAS itu ujiannya dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia itu sama semua. Kalau nggak lulus EPTANAS, tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saking pinternya Yap Yun Hap ini sampai dia mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke Singapura. Tapi karena Yap Yun Hap nggak ada duit, ya dia nggak berangkat. Loh, beasiswa kan sekolahnya free. Iya, sekolahnya free, pesawatnya, biaya hidup di sana. Ya karena koceknya terbatas, akhirnya Yap Yun Hap sekolah di Indonesia saja. Dia meneruskan pendidikannya di UI, Universitas Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia itu mau menetapkan RUU PKB, Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. UU Penanggulangan Keadaan Bahaya ini untuk menghadapi situasi keamanan yang tidak stabil pasca reformasi. Isi RUU PKB ini berisi langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk menangani situasi darurat yang dianggap mengancam keamanan nasional. Dalam RUU ini pemerintah itu dikasih kewenangan yang lebih besar dalam mengatasi keadaan darurat untuk menjaga stabilitas nasional. Nah, UU ini yang tidak disetujui mahasiswa karena dianggap memberikan kekuasaan terlalu besar kepada pemerintah dalam menangani situasi darurat. Yang mana ini dianggap oleh mahasiswa itu rawan penyalahgunaan kekuasaan. Ya karena begitu situasi darurat ditetapkan darurat oleh pemerintah, aparat kewenangan itu dikasih wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Untuk itulah mahasiswa itu bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang RUU PKB ini. Sejak awal September 1999 sudah banyak terjadi demonstrasi itu di mana-mana. Demonstrasi mahasiswa menentang RUU PKB ini. Puncak dari serangkaian demo itu adalah peristiwa Semanggi II pada tanggal 24 sampai 28 September 1999. Yang mana tim relawan kemanusiaan itu mencatat ada 11 orang kehilangan nyawa dan 217 luka-luka. Salah satu yang meninggal
adalah Yap Yun Hap. Yap Yun Hap ini guys, dia itu aktivis, dia sangat peduli terhadap bangsa Indonesia. Yap Yun Hap itu sering terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan. Dia sering banget menggalang dana untuk orang-orang yang miskin. Makanya pada saat RUU PKB ini mau dicetuskan, Yap Yun Hap itu kepengen terlibat. Dia nggak mau duduk santai, diem di rumah di saat negaranya itu lagi kacau. Menurut Hu Kim Ngo yang merupakan ibu dari Yap Yun Hap, pada tanggal 23 September 1999, Yap Yun Hap itu telepon ke ibunya. Ini pada saat itu masih belum ada HP ya, teleponnya itu telepon yang kering, telepon rumah kayak gitu. Pas zaman ini kalau punya HP itu berarti kaya banget. Jam 6 malam, dia itu telepon sama ibunya. Dia bilang, "Bu, aku nggak bisa pulang, Bu. Saat ini masih di Semanggi, Bu." Bu Kim Ngo ini bilang, "Oh, kamu harus pulang." Soalnya Bu Kim Ngo ya khawatir kan, mosok kondisi tegang kayak gini, anak nggak pulang, apalagi Yap Yun Hap itu aktivis, iya kan. Tapi toh pada hari itu, 23 September, Yap Yun Hap tetap tidak pulang. Besoknya, 24 September 1999, Yap Yun Hap itu telepon mamanya lagi. Itu jam 8 pagi. Ditanyai sama Bu Kim Ngo, "Kamu kapan pulang?" Yap Yun Hap jawab, "Sebentar lagi." Dapat jawaban kayak gitu, Bu Kim Ngo ini lega ya kan. Jadi Bu Kim Ngo itu bisa berangkat ke kantor tanpa ada pikiran apa-apa. Sekarang kita menyoroti ke apa yang dilakukan oleh Yap Yun Hap. Pada tanggal yang sama, 24 September, malam hari jam 8 malam. Pada saat itu mahasiswa itu lagi berkumpul dengan warga sekitar di Universitas Atmajaya. Aparat datang, terjadi bentrok antara mahasiswa dan aparat. Yap Yun Hap itu sempat terpisah dari rekan-rekannya saat aparat itu membubarkan masyarakat yang demo di kawasan Semanggi. Tiba-tiba dari arah flyover Casablanca ada 8 truk berisi aparat keamanan itu datang. Massa itu panik dan berhamburan mencari tempat untuk berlindung. Ada yang berlindung di kampus Atmajaya, ada yang berlindung di gedung Bank Danamon, dan lain-lain. Banyak yang mendengar pada saat itu ada tembakan-tembakan yang cukup deras. Nah, pada saat itu Yap Yun Hap itu lagi makan nasi bungkus sumbangan dari masyarakat. Dia mendapatkan kejadian yang tidak baik, di mana kawan-kawannya itu sudah lari semua tengah malam ya. Ya mereka lari itu wis mencari tempat berlindung ya, waktu itu ya nggak lihat kanan kiri juga ya mereka. Setelah kawan-kawannya itu berkumpul dihitung kan, ternyata kok kurang satu, ternyata Yap Yun Hap nggak ada, dicari, ternyata Yap Yun Hap sudah berpulang. Yap Yun Hap itu kena satu tembakan di punggungnya, yang mana dari situ itu merembet ke organ vital lainnya sampai Yap Yun Hap itu kehilangan nyawa. Menurut Jaya Surya Atmaja, dokter yang mengautopsi Yap Yun Hap, dia itu bilang bahwa peluru yang kena di Yap Yun Hap itu adalah peluru yang biasa dipakai oleh anggota TNI atau kepolisian. Itu kayak jenis peluru yang khusus. Sampai saat ini belum jelas pelakunya itu siapa. Tim pencari fakta juga mengalami jalan buntu untuk menguak kasusnya Yap Yun Hap ini, karena pihak terkait itu ada yang tidak mau melanjutkan investigasi. Sampai pada tahun 2001, 7 fraksi DPR itu mengumumkan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran berat yang terjadi selama kasus Semanggi 1, kasus Semanggi 2, dan kejadiannya Trisakti. Bahkan nih, menurut wawancara dengan Bu Kim Ngo, sumbernya ada di deskripsi ya, jadi intan gak ngawur, jam 2 pagi di hari yang sama, ada beberapa mobil itu mau mengambil jenazahnya Yap Yun Hap. Pada saat itu Yap Yun Hap itu masih dilindungi. Dia itu beruntung karena dilindungi rekan-rekan mahasiswa, dilindungi oleh Munir, ada Edi Sasono juga pada saat itu, sehingga tubuhnya Yap Yun Hap itu tidak jadi diambil.
sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga teman-teman mau nge-share video ini. Selain untuk mengenang jasanya Yap Yun Hap, kita berharap semoga kasusnya Yap Yun Hap ini mendapatkan titik terang. Seperti biasa, silakan kalau teman-teman mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.